Hari ini hari ke-11 di tahun 2026. Berarti sudah melewati 10 hari. Dan dalam 10 hari itu jujur ada banyak hal yang rasanya dilewati, antara apa yang aing alami di kehidupan nyata ataupun apa yang terlihat di sosial media. Meskipun aing juga gak aing juga nggak update di sosial media dengan akun pribadi tentunya. Aing ngerasa apa ya, dari hari pertama di tahun 2026 rasanya kayak mungkin ada ya, rasa pesimis entah kenapa. Tapi ya itu kan hanya di dalam kepala aja. Mudah-mudahan ya kedepannya ada hal yang baik yang masih bisa diterima. Hari pertama di tahun baru itu yang aing lewati ya mungkin aing belum banyak terbuka sama banyak orang juga kalau pekerjaan aing selama beberapa tahun ini adalah mostly menjadi game farmer. Itu mulai dari 2022. Baru sekarang mungkin kerasanya ke badan tuh sering gak enak, sering apa ya, karena terlalu banyak di depan monitor dan tangan juga sering apa ya, gerak-gerak gak menentu gitu terus-terusan. Bangun tidur kayak kering banget badan, padahal minum udah banyak, makan udah cukup. Olahraga ya susah mau olahraga juga karena tenaga udah habis di depan PC gitu, main game. Secara penghasilan juga nggak terlalu gimana ya, dibilang cukup juga enggak sebenarnya, dibilang kaya apalagi gitu. Mungkin yang ada di benak orang tuh kalau jadi game farmer ya bisa dikontenin jadi masukin YouTube atau masukin Nimo. Banyak kok yang dimasukin ke YouTube, masukin ke Nimo juga udah gak ada sekarang, dimasukin ke platform kayak apapun lah itu, Twitch mau Patreon whatever. Mereka juga sama struggle gitu, gak semuanya sukses. Mereka juga butuh attention, butuh di awal tuh butuh modal yang besar, butuh saweran, mungkin butuh donasi dari yang nonton supaya si playernya juga jadi strong gitu, jadi apa ya, bisa main terus lah, hidup terus gitu. Berat sebenarnya, Aing juga gak mau terus menerus kayak gini gitu, tapi ya ini mungkin jalan yang memang paling apa ya, sebenarnya dari segi waktu Aing kaya banget namanya juga, gimana ya, serba salah juga sebenarnya Kak, karena kalau misalkan gak main, gak ada apa namanya, main waktu habis di depan komputer, depan PC. Kalaupun gak main ya waktu terbuang untuk hal yang lain, tapi belum tentu jadi uang juga, jadi penghasilan gue untuk bisa menghidupi kebutuhan sehari-hari gitu. Jadi ya gimana ya, ya berarti udah 4 tahun kayak gini, tapi ada beberapa waktu dimana aing tidak
melakukan itu, tidak menjadi game farmer, mengisi pekerjaan-pekerjaan lain gitu. Ada sempat jadi pengurus pilkada, pernah jadi admin, pernah jadi apa lagi waktu itu ya, macam-macam, serabutan lah. Dan ya masih gini-gini aja gitu. Makanya sekarang mau coba mulai lagi, maksudnya try from zero lah gitu, dengan ya belakangnya seperti ini. Apa lagi ya, terakhir bikin konten sebenarnya pakai akun yang lain sih, bikin konten juga. Tapi untuk yang memperlihatkan diri pribadi udah tahun kemarin ya, bulan Juli, berarti Juli Agustus, lupa bulan apa. Itu juga curi-curi waktu sebenarnya, ngelihat di rumah lagi cuma ada adik kalau nggak salah, waktu itu lagi tidur. Karena waktu-waktu tengah malam justru menjadi waktu yang paling enak untuk membuat konten. Sekarang pengen coba lagi, mencoba bereksperimen seadanya aja ya, the real day in my life ya, bercerita apa yang sudah lewat gitu. Aku nggak suka pencitraan orangnya, karena dulu pernah melakukan pencitraan juga ya, ujung-ujungnya yang ngebongkar juga dari orang-orang terdekat gitu. Jadi nggak support gitu, apa yang Aing lakukan selama ini tuh dirusak oleh mereka-mereka yang terdekat, tapi mereka nggak tahu usaha Aing apa, niat Aing apa gitu. Bisa dari orang tua sendiri, bisa dari saudara sendiri, sepupu sendiri, dan itu sudah dilakukan dari sejak Aing kecil. Maksudnya dari Aing kecil itu Aing pengennya gimana, pengennya misalkan image Aing pengen terlihat seperti siapa ya, misalkan ya, dulu Adam Jordan misalkan, atau Anjasmara, pengennya kayak Christian Sugiono gitu, yang setia sama pacarnya, atau gentle, cowok banget, dirusak sama orang sekitar gitu. Kayak si Ruli kok badan kecil, sosokan pengen badan kurus gitu, sosokan pengen kayak Christian Sugiono mah ganteng, kamu mah dekil, kucel gitu, digituin. Ya udah gitu, terus kayak diomongin lagi gitu ke orang yang Aing tuh pengen menjaga citra Aing di depan orang ini gitu, dibilangin gitu. Jadi buat apa gitu, mending sekalian aja kalau misalkan apa yang dilihat dari video ini, dari konten ini buruk, ya just being me, jadi apa adanya Aing aja kayak gini gitu. Karena Aing juga menjaga citra segimanapun, menjaga reputasi segimanapun percuma gitu. Yang rusak tuh bukan dari mana gitu, dari orang terdekat sendiri, men. Aing nggak ngerti. Bahkan Aing juga sekarang bisa ngomong kayak karena di rumah lagi nggak ada siapa-siapa. Biasanya ada orang tua, ini jujur sekarang masih tinggal sama orang tua di umur 29. Malu-maluin anjing, malu-maluin. Inilah, makanya jangan jadi game farmer kalau bisa mah. Lihat dari teman-teman juga yang dulu sempet, Aing kan pernah sempet di Parmihos ya, ketemu teman-teman di sana juga kan. Mereka ceritanya ya ini untuk menghidupi keluarga, ini untuk menghidupi diri sendiri, karena dia juga sambil nyari pekerjaan lain. Dan banyak yang keluar masuk gitu di Parmihos itu juga, di daerah masih di daerah Bandung. Sekarang Aing tinggal di Subang.
Dulu tuh rumah masih di Tanjung Sari, bolak balik kan, nggak, karena belum berani mes pertama kali farming house tuh. Terus di farming house berikutnya barulah aing nginep di mes, ngerasain rasanya apa ya, tinggal di tempat yang aing sangat gak nyaman sebenarnya, karena aing gak punya privacy. Bahkan aing bikin konten kayak gini pun sulit pada saat itu, HP jelek. Ya sampai sekarang juga masih sebenarnya, sekarang masih jauh lebih baik lah dibanding dibanding sebelumnya gitu. Ya bayangin aja aing dulu pakai Redmi 2, bukan Redmi 5, Redmi 10, Redmi berapa, Redmi 2, dan kameranya nggak bisa fokus sama sekali, burem jadinya. Kayaknya sekarang ganti jadi Oppo A3s, itu juga lumayan, nggak bisa dibilang bagus banget. Sedih juga sebenarnya, ya gimana ya, dengan menjadi game farmer sulit untuk membeli apa ya, handphone baru juga gitu. Mungkin apa ada yang salah dengan cara farmingnya aing atau gimana, ya bisa aja sih jadi dari salahnya aing juga, mungkin karena kurang modal atau kurang nekat mungkin. Aing juga selalu mikir menjadi game farmer tuh selingan gitu, tapi ternyata gak disangka-sangka sekarang aing udah menjalani jadi game farmer tuh mungkin 3 sampai 4 tahun yang bener, total bener gitu main. Udah lama banget. Bahkan yang dulu saat pernah apa ya, jadi partner aing apa ngurusin farming house pribadi. Sebenarnya bukan farming house, itu lebih ke farming aja gitu, farming kita kita aja gitu berdua waktu itu sama sepupu. Sekarang sepupu udah kerja kantoran, dia jadi apa ya, bagian SOP gitu lah di pabrik. Ya gajinya di atas UMR karena bantuan kakak sepupu juga ya, tapi nggak apa-apa gitu, dia akhirnya sampai sekarang masih bertahan bagus, nggak terkesan ngeluh, dia bisa lebih jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Tinggal aing sekarang, aing tuh sebenarnya nggak mau jadi game farmer tuh, tapi ya gimana, karena sekarang kepepet sama banyak tuntutan juga. Sekarang aing udah bisa masang internet di rumah, itu juga udah syukur banget. Pakai pakai My Republic, enak sebenarnya pakai My Republic tuh. Em, Pakai yang 200 Mbps, enak banget, enak banget, jarang gangguan. Standby aja, mungkin ada penurunan speed aja beberapa waktu lah. Jadi karena aing pengen apa ya, capek juga gitu jadi game farmer tuh ya, dari fisik terus dari finansial juga, jadi lebih banyak ruginya lah, capek gitu. Aing bikin video ini mungkin aing akan post ke YouTube, pasti, bukan mungkin lagi. Aing pengen ngelihat diri aing gitu dah, kan gimana ya, aing bikin konten pun kayaknya nggak akan ada yang nonton gitu. Aing terakhir bikin konten cerita, aing tuh gak ngomong apa-apa sebenarnya di video yang dipublish ya. Aing tuh bikin dua, yang pertama ada yang dipublish, yang gak ngomong apa-apa. Yang kedua yang gak dipublish itu cerita banyak tentang kehidupan. Dia yang nonton sampai sekarang cuma berapa, 3 gitu, dikit banget sumpah. Gak tau kenapa aing juga nggak ngepromoin di mana-mana, algoritma juga tidak mendukung. Mungkin karena aing baru sekali bikin, setelah lama itu YouTube juga nggak keurus. Aing pakai akun yang lain untuk posting, untuk apa ya, pokoknya aing nggak bisa jelasin banyak soal akun aing yang lain gitu. Itu akun soalnya aing belum mau cerita banyak,
Aing nunggu aing bisa upgrade perkembangan dari channel yang ini baru aing mau publish diri di sana gitu. Dan aing bakal bikin channel aing yang lain itu sama channel yang ini melebur, jadilah ketemu. Dan ya aing harus menerima semua resiko yang ada. It's dangerous, it's a danger, you know. Jadi selama 10 hari ini Aing banyak menghabiskan waktu tuh di depan PC main game. Ada game Warborn, ada Albion. Yang terakhir main tadi tuh Albion. Dan belum terlalu kerasa menghasilkannya gitu, karena belum sampai 1 M pun silver belum. Selama banget, nggak tahu kenapa. Ini juga sebenarnya bikin video ini tuh dalam keadaan capek gitu. Ini mikir aja ini sekarang ya apa yang ada di kepala aja. Dilihat dari keluarga juga, dari orang tua gitu, sekarang lagi mengalami masa sulit. Jadi terakhir tuh rumah yang di Tanjung Sari, si orang yang belinya tuh yang dia punya cafe di belakang rumah namanya In Coffee. Dia dia bikin, terus ini dia bikin In Coffee terus laku, lama kelamaan sepi karena yang dijualnya pemandangan aja. Orang juga gak terlalu interest sama makanannya apa, tempat duduknya gimana, bosen aja gitu. Cuma pengen lihat luarnya aja pemandangan. Kalau mau lihat pemandangan mah dari rumah aing juga bisa gitu dulu. Nah terus dia beli tuh setengah harga gitu. Jadi belum lunas, setengah harganya lagi katanya nanti nunggu adik aing kuliah. Adik aing kan sekarang lagi magang di Ardan. Aing bangga dengan apa yang dia achieve sekarang. Dari sekolahnya yang nentuin kan hanya beberapa orang yang terpilih, dan aing senang dengan dia dipilih magang di Ardan tuh. Senang banget, bangga. Dia komunikasi sama beberapa penyiar ya, salah satunya ada yang seorang influencer juga, cakep, katanya cakep. Aing belum pernah ketemu juga, aing modus aja gitu. Request sebenarnya, lebih ke tip salam jagain adik aing di sana. Nah, salah satu penyiar, biar mereka dekat gitu. Nah aing dekat sama si penyiar itu dekat sama adik aing gitu. Jadi aing memikirkan akan ada potensi masa depan aing bekerja sama bisnis, bukan jadi apa yang lain. Nggak ada pikiran aing situ. Meskipun aing memang lajang juga udah lama, udah gak bisa komitmen sama cewek. Susah mau komitmen sama cewek tuh. Nah tapi aing gak mau terlalu bahas banyak soal cewek, males. Aing cuma pengen menjelaskan apa yang terjadi di dalam 10 hari ini, ya itu salah satunya apa ya, jadi game farmer. Terus apa ya sisanya mah apa yang kalian lihat di sosial media lah, kayak berita-berita mah ya, kayak presiden kita Indonesia ya, presiden Indonesia salah menyebut tahun baru yang harusnya 2006 jadi 2021. Ya nggak ya, itu mah realita ya, videonya juga ada gitu, ngapain harus dipotong-potong sih, orang juga udah pada tahu. Terus kayak apa sih, nyebutin tanggal nggak salah, nyebutin ya tanggal, bulan, tahun. Jadi dia bilang tahun 2024 gitu. Terus kasus apa lagi ya? Yang itu kali, yang
Timothy Ronald kayak gitu, kasus sama Skyholic. Apa pedulinya aing gitu dengan urusan-urusan kayak gitu ya, itu mah urusan ya. Apa aing mah jadi penonton aja gitu loh, penonton sosial media aja, mereka kasusnya udah sampai mana gitu-gitu aja. Gak menarik lah bagi aing mah. Yang menarik tuh justru ada satu. Jadi shout out shout out Om Dimas. Aing pernah punya kesempatan untuk wawancarai Om Dimas untuk salah satu channel YouTube namanya Bocah Gelut. Itu channel udah nggak tahu mau gimana lagi ya ngaktifinnya gitu, karena itu tuh sebenarnya channelnya harus dari dua sudut pandang gitu, dua orang. Kalau aing yang sendiri ngisi kayaknya aing ngerasa segan sampai sekarang nggak enak gitu sama dia, karena kita juga pemilik channel Bocah Gelut ini, aing sama Arya itu kita punya opini yang berbeda gitu dalam beberapa hal di bidang pro wrestling. Tapi aing nggak mau bahas Bocah Gelutnya, aing mau bahas Om Dimas jadi head coach di salah satu promotor baru banget di Indonesia, promotor pro wrestling. Aing tuh ngelihat postingan itu, dikasih tahu sama Arya juga dikasih tahu sama teman aing yang lain namanya Sani. Dia bilang Rul, ini Om Dimas aktif di IDPW namanya gitu, Indonesian Pro Wrestling. Di sana aing apa ya, ketika dia bilang kayak gitu tuh aing langsung gak tahu, kepikiran terus sampai sekarang gitu. Itu bilang berarti dia hari apa ya, hari Rabu kemarin, hari Rabu tanggal 7 berarti 7 ya, 7 sana hari apa sih, 1 ya, oh iya tanggal 7 berarti tanggal 7 atau gak tahu tanggal 8 dia tuh mau bilang ya gitulah, ngasih kabar kayak itu Om Dimas aktif lagi jadi coach. Dia juga butuh job di sana. Dia pengen banget jadi booker, jadi yang head jadi bantu writer, jadi produsernya. Aing juga sama sebenarnya pengen. Dan kalau aing pribadi, aing juga gak sungkannya aing pengen jadi wrestlernya juga. Jadi aing pengen ngambil yang free trial, tapi yang 1 hari, karena aing juga bukan dari waktu mah aing kapan aja bisa, tapi satu ongkos Subang ke Bandung tuh lumayan ya, daerah Baltos, tempat trainingnya mereka si IDPW ini. Mereka punya dojo di sana, nyewa satu ruko ya, ada ring aja di sana ya. Aing tuh pengen gitu jadi pegulat iya, jadi bokernya iya gitu. Aing mah tergantung IDPW-nya pengennya gimana gitu nantinya. Aing jadi jobber juga mau lah gitu, jadi yang kalah terus menerus kayak Kurt Hawkins. Aing tuh suka Kurt Hawkins di WWE. Orang lain pada suka John Cena, Batista, siapa, Undertaker, Ken, Triple H, Stone Cold, The Rock, Roman Reigns, Seth Rollins. Aing tuh pengen tertarik tuh sama Spike Dudley, sama Kurt Hawkins, sama Paul Finis, sama siapa, Esa Rios, sama yang culun-culun lah di WWE gitu, sama Carl Anderson, sama siapa lagi ya, banyak, sama buat Dallas tapi yang dulu, sama Curtis Axel. Emang gitu-gitulah, emang yang sering kalah. Mereka tuh hebat gitu, dalam beberapa bulan, beberapa episode mereka tuh selalu terlihatnya kalah terus gitu, padahal mereka punya potensi untuk menjadi hebat di luar company. Gak apa-apa aing dibikin jadi culun-culun gitu juga, apalagi badan aing sekarang kayak gini gitu. Mungkin nggak tahu ya, nanti mungkin aing pakai steroid
jadi badan aing bulat banget gede gitu. Itu aja ya, itu yang aing pikirin selama kali ini gitu, selama hampir seminggu ya. Itu pengen banget, itu pengen banget jadi pegulat gitu. Aing pengen latihan di sana. Aing pengen latihan di sana ya. Ini efek-efek dari main game tadi masih pusing, kerasa banget. Terus tadi aing ngeliat IDPW akun Instagramnya ngeposting mereka tuh hari hari ini berarti tadi tuh hari Sabtu, hari pertama mereka buka trial, mereka latihan praktis. Aing ngeliat itu kayak aing pengen nih ada di sana, tapi badan aing segini gitu, yang ikut trainee badannya gede-gede kayaknya. Aing badannya kecil aing jadi apa sih, jadi Spike Dudley jadi James Ellsworth kali. Nggak tahu, lihat nanti aja lah. Tapi aing juga, aing setidaknya dalam hidup aing pengen sekali mencoba jadi pro wrestler gitu, at least dari training dulu lah. Sananya juga aing nggak tahu, aing pengen konsisten jadi di bidang pro wrestling gitu. Aing pengen konsisten jadi apapun lah di sana, karena itu cita-cita aing dari kecil sebenarnya. Aing pengen ada di dunia kayak gitu tuh, cuman sebenarnya yang buka peluang juga, yang buka gerbangnya juga masih orang yang sama gitu, Om Dimas. Itu orang yang tokoh penting lah di Indonesia, yang punya pengaruh besar. He's a legend, dia legenda karena beliau ya coach sudah mulai dari apa ya, dia tuh pegulat dari tahun 90-an akhir di Hawaii, di teritori Hawaii. Wah, it's amazing. Ngobrol waktu itu sama Om Dimas, keren banget. Itu tuh kalau misalkan ngobrol anteng waktu itu aja, kalau waktu itu bisa seharian mungkin, karena topik obrolannya nggak habis-habis, seru banget. Waktu itu juga lagi pandemi, jadi ya Om Dimas kayaknya waktu itu udah merencanakan hal itu, cuman waktu itu dari siapa kabarnya, Om Dimas yang ngomong ke Aing sama Arya waktu itu, jadi nggak tahu ngabarin lewat apa gitu. Kayaknya itu rencana udah dari lama gitu. Sebenarnya Om Dimas juga dulu pernah buka sekolah pro wrestling, tapi yang hadir cuma 3 orang katanya. Terus capek juga karena harus ya belajar disiplin, kayak masang ring gitu. Ya capek lah pokoknya, capek. Terus rugi juga gitu dari sekolahnya, makanya nggak ditutup langsung sekolahnya, nggak lama. Tapi kayaknya yang sekarang mah panjang lah gitu, karena orangnya juga gimana ya, yang minat juga sebenarnya umur yang dulu nonton di La TV, nonton di RCTI bareng sama orang tua, bareng sama teman-temannya. Mereka pada jadi pro wrestler tapi bingung gitu, mau keluar negeri juga nggak bisa, karena mereka ya ada hal yang lain yang nggak bisa ditinggal. Nah sekarang membuka gerbangnya balik lagi gitu, it's cool ya. Aing dukung lah, Aing makanya pengen ada di bidang itu tuh sekarang. Gebet banget karena Aing sama Arya tuh ngebet banget, sama Sani juga ngebet banget pengen. Mereka mah mungkin ya nggak tahu ya, mungkin pengen jadi writernya aja, jadi produser. Kalau Aing pengen jadi pegulatnya juga gitu. Aing siap kena
bump, kena apa namanya, kena finisher move yang keras-keras tuh ayo lah gitu. Aing selama hidup aja banyak mengalami hal-hal yang keras gitu. Aing tuh udah terbiasa dengan apa ya, diajak di taunting sama orang, diajak berantem, tapi seningnya nggak aing ladenin, aing capek. Karena itu tuh setiap hari aing kayak disamperin lagi SD. Dari SD, bukan SD doang, dari SD, SMP, SMA enggak, alhamdulillah untungnya. Kayak SD tuh salah ngomong sedikit berantem, salah gerak sedikit bisa jadi berantem. Tapi SMP justru yang parah, kayak out of nowhere ada orang datang, si wani ke aing, si ngajak ribut ke aing. Aing lagi ngelamun, aing lagi diem, aing lagi bengong, aing lagi tidur gini, bahkan di kelas pun disamperin. Si wani ke aing, si wani ke aing, bahu aing dipukul. Ini tuh udah makanya gede gini tuh karena nggak kelihatan ya, aduh nggak kelihatan ya, bodo amat tuh. Karena dari kecil, dari SMP ya, waktu SMP itu sering dipukul gitu, jadi bengkak ininya. Nggak tahu, mungkin sugesti aing karena itu ya, mungkin dari situ. Aing lagi diem dipukul terus-terusan. Aing tuh kadang ngelawan kadang enggak gitu, karena kalau dilawan dipisahin lagi, yang misahin juga kadang mukul aing gitu. Aing masih ingat nama orang-orangnya yang pernah gitu ke aing. Nggak cuma 10 orang, aing kalau dihitung-hitung kayaknya lebih banyak. Di depan aing lagi, aing nggak mau cerita itu, gitulah pokoknya. Jadi apa ya, aing terbiasa dengan hurt feeling juga udah sering, bahkan sampai minggu-minggu ini juga ada hurt feeling lah. Aing tuh tagihan internet sekarang juga masih kepikiran gitu. Kemarin-kemarin uang dihabisin terus lagi ada, sekarang tagihan internet bingung gitu, karena dari Warbon belum ngasilin, masih leveling. Dari Albion juga sama, berat banget gitu. Sampai aing sekarang pusing, sekarang mata sih yang paling ininya mah kan, mungkin dari radiasi PC juga. Dari radiasi PC nggak enak banget. Ya yang bikin konten kayak gini juga ngomong pusing banget, kayak goyang aja gitu bang lihatan. Buat yang lihat video ini juga mohon maaf ya, secara teknis ini seadanya banget, ini ngedadak, prepare cuma sehari, hanya menyiapkan apa yang aing punya aja sekarang gitu, nggak nyiapin yang harus gimana pinjol segala macam, enggak lah. Aing pengen prosesnya nyata aja gitu, jadi kelihatan ada timbal balik dari penonton tuh seperti apa. Begitulah. Aing tuh main Albion hari ini dari jam berapa tadi ya? Ya jam 3 sore sampai jam 1 malam, berarti 10 jam. 10 jam nonstop. Aing stop tuh cuma makan 5 menit, mandi 5 menit, sama nyeduh kopi 5 menit. Sekarang sakit perut sebenarnya. Bukan cuma pusing doang, sakit perut juga iya. Pusing banget sih. Pusing, sakit perut. Cuma masih bisa ditahan lah. Nah, dari efek main game kelihatan kan, salah satunya itu pusing karena radiasi, pusing karena ini juga apa, punuk, sama punggung, tulang ekor sakit pastinya.
karena duduk terus. Ini juga kena biasanya ke lambung, ke perut. Gak enak lah, makanya jangan jadi game farmer kalau bisa mah. Buat yang pada mikirin game, dari game bisa jadi ini nih, mau sekaya apapun gak baik buat fisik gitu. Temen aing yang terakhir tuh aing 2 minggu yang lalu, aing tuh gak main Warbond, gak main Albion, main tuh kemarin tuh Digimon Master Online. Aing bagi hasil sama temen, ya bukan temen juga sebenarnya, udah dianggap kayak saudara sendiri lah. Meskipun dia mungkin nganggap aing temen gitu, aing nggak peduli karena dia juga banyak nolong aing dulu. Kita bagi hasil, dia mah ngambil, ada mengerjakan hal yang lain juga, jadi uangnya banyak. Sedangkan aing dapat ya sebenarnya enak lah gitu hariannya, cuman waktu itu mungkin karena sistem gamenya berubah, dapet goldnya susah. Terus katanya menurut dia ternyata berbagi hasil sama aing kurang sesuai target gitu. Mungkin ada yang salah dengan sistemnya, dengan cara farmingnya dia atau gimana, aing juga gak ngerti lah. Aing ikut dia aja, aing gak berinisiatif apapun karena takut salah juga ya. Apa ya, jadi dia juga lebih lebih tahu lah dari aing, dia udah main dari lama sebenarnya. Udah dari situ ya apa ya, udah gak main lagi. Nah, si uangnya habis, sisa berapa gitu, jadi untuk tagihan internet rada sulit, masih tricky gitu. Bahkan untuk daftar ikut IDPW pun aing masih mikir-mikir gitu, aing perlu kerja ekstra minggu-minggu ini, mungkin aing akan kurang tidur karena aing I need this so much untuk tagihan internet dia, untuk nanti daftar IDPW iya. Aing pengen banget ikut trial, sumpah. Aing pengen kenal dengan orang-orang di sana, pengen bersilaturahmi dekat aja gitu, pengen biar aing tuh nggak bisa lepas dari dunia, dari bidang itu gitu. Apapun pekerjaannya aing pasti dapat dari sana gitu ya. Doain aja semuanya. Itu sih yang aing pikirin hari ini tuh. Orang tua nggak ada di rumah juga, mereka lagi ngurusin acara kesenian. Mereka tuh ibaratnya senior di bidang musisi lokal lah. Yang satu di bidang pedalangan wayang, satu lagi di bidang seni tari. Jadi mereka udah masternya lah. Mereka tuh pengen terjun lagi gitu, main lagi, cuman kesempatannya nggak ada. Jadi akhirnya ngambil yang ada aja lah gitu, apapun disikat. Sedih sebenarnya ya, belum bisa bantu banyak juga. Sampai sekarang struggle gitu. Yang aing bangga tuh justru yang satu adik yang paling gede tuh kerja di lapas sekarang, yang kecil sekarang kerja di Ardan. Keren lah. Untuk adik-adik aing kayaknya punya masa depannya cerah gitu. Nggak tahu kalau aing juga ada keinginan banyak banget, tapi aing nggak mau cerita semua di sini. Tapi end up-nya aing sukses. Dan yang pasti aing bisa menikahi seorang yang aing mau dari dulu. Adalah aing nggak mau cerita sekarang, nanti aja. Itu pengen nikahin orang, itu pengen nikah udah lama sebenarnya, tapi aing nggak mau salah pilih cewek, aing nggak mau random. Ini aing pengen nikahin ini, nggak boleh, aing nggak bisa kayak gitu. Aing takutnya bukan aing yang takut sebenarnya, aing takut dia yang jadi gimana ke aing gitu. Aing tuh pengen ada perempuan yang benar satu
apa ya namanya, nyambung lah ngobrol sama aing gitu, nyambung ngobrol terus bisa membawa aing ke berkembang menjadi lebih baik, lebih lebih dari ini gitu. Karena apa yang aing alami selama ini, aing bukannya mau sombong, percaya atau enggak, aing banyak mengalami hal baik dan buruk gitu, terutama yang buruk-buruk yang menjadi bahan pembelajaran tuh banyak banget, banyak lah. Bahkan aing bisa ngomong sepanjang ini juga ya saking banyaknya apa yang aing alami selama ini gitu. Aing berani-berani aja bikin subaton, tapi nggak sekarang lah karena device juga masih terbatas, masih belum sekuat ya, kalau sekarang belum kuat lah gitu. Hanya itu yang aing pengen dari selama 10 hari ini, dan itu review 10 hari ini di tahun 2026 dalam kehidupan aing. Apalagi yang harus dijelasin ya, aing juga di Subang baru 2 bulan, belum lama. Aing belum, baru keliling Subang itu karena insiden, ada 2 masalah. Masalahnya semua retur di Shopee, gak enak banget lah, jadi harus bawa barang ke nyari-nyari ekspedisi, karena jadi map juga nggak ketemu, nyari-nyari ekspedisi keliling-keliling, akhirnya jadi tahu gitu daerah Subang kota tuh. Aing di Subang Kabupaten, deket banget lah sama gerbang Subang kota, di keliling Subang kota gitu. Ya gimana ya, Subang Subang ya gitu aja, Subang kecil, kota kecil, sama kayak Tanjung Sari lah bisa dibilang, nggak terlalu gimana gimana kayak Sumedang mungkin. Aing juga belum pernah ke Bandung lagi, jadi nggak tahu perjalanannya akan seperti apa. Misal kalau misalkan Aing ke Baltos nanti ke dojonya IDPW, Aing nggak tahu akan seperti apa di sana. Perjalanannya kayak gimana, di sananya kayak apa gitu, pulangnya kayak gimana, pulangnya jam berapa, latihannya kalau nggak salah tadi tuh pagi pagi hari Sabtu ya kan, weekend besok juga kalau katanya ada lagi. Kayaknya akan tetap terus buka ya, mencari bibit-bibit baru aja yang mau serius gitu. Ya udah itu aja lah, yang juga capek sebenarnya, mata nggak enak. End up dari bikin konten ini adalah, end goalnya mungkin season pertama antara aing end up die atau end up happy, menjadi apa yang aing mau, at least masuk antara jadi di bidang pro wrestling, atau I wanna be entertainer, you know. Aing pengen jadi seorang apa namanya, pengen jadi sesuatu di bidang entertainment. Aing gak main-main, aing serius. Kalau soal 2 hal itu aing banget banget serius. Yang gak serius justru udah jadi game farmer, aing capek jadi game farmer terus menerus, capek. Aing gak tertarik dengan game dari dulu. Aing melakukan ini karena kepepet aja gitu, karena ya makanya malas ngulik. Sekarang mau gak mau ngulik gitu, karena nyari apa ya, nyari yang dapat penghasilannya tinggi dalam waktu cepat. Sampai sekarang belum ketemu. Dua-duanya juga ternyata, yang tadi Warbond sama Albion ternyata masih leveling. Itu udah jalan berapa lama ya, udah lama juga, capek lah. Buat yang nonton konten ini, yang
sekarang jadi game farmer, kalau bisa carilah peluang di bidang lain, karena capek jadi game farmer, sumpah capek. Nggak ada yang mau panjang-panjang bertahun-tahun jadi game farmer. Ada cerita orang yang jadi game farmer bertahun-tahun di game Dragon Nest 10 tahun kalau nggak salah, apa 12 tahun gitu, udah sepuh banget. Dia sampai tangannya tremor gitu, sampai yang ya udah susah fokus ya, mungkin ADHD, nggak tahu. Dia cerita di Telegram, terus ngeliatin kalau nggak salah motoin fisiknya juga kayak gimana gitu, lagi apa, bukan foto muka, jadi kayak foto tangan, semacam orang Parkinson. Kasihan gitu. Ini sekali lagi aing ngomong, jangan, kalau bisa jangan fokus jadi game farmer terus menerus. Anggaplah itu jadi pekerjaan selingan. Ya jadi pekerjaan selingan aja, jangan jadi yang diseriusin banget. Udah itu aja sih. Udahlah. Mudah-mudahan di hari esok, Aing mungkin besok akan agak mengendap-ngendap karena orang tua lagi tidur nanti mah, pulang orang tua. Jadi Aing nggak akan terlalu teriak-teriak kayak gini. Ini juga tetangga nggak tahu denger nggak tahu enggak, bodo amat lah. Mereka juga rasanya ngerti gitu. Aing tuh konten kreator yang nggak karaoke, nggak yang joget-joget. Ya being genuine aja kayak gini, bercerita, sharing. Aing tuh udah lama tahu jarang komunikasi sama teman sendiri secara real life. Temen ada yang mau ngejenguk ke sini tapi cuma basa-basi doang gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa juga, nggak mau maksa juga, kan itu kemauannya dia ya. Juga gak minta dia datang sini. Mudah-mudahan di hari besok Aing bisa bikin kayak gini juga. Ya mudah-mudahan, nggak tau lah, mau kalau lagi sakit pun Aing tuh pengen konsisten bikin konten ini dari lama banget, dari 2022 2021. Dulu tuh 2020 cuma bikin diary hari ini ngapain aja, dari bangun tidur sampai mau tidur ngapain aja Aing ngetik dulu. Jadi setelah ngetik tutup baru tidur gitu. Itu jalan cuma 9 bulan, gak lanjut lagi karena capek. Nah lama kelamaan ya bingung gitu mau bikin konten kayak gini tuh. Baru sekarang kejadiannya, dan Aing bersyukur banget. Alhamdulillah Aing bisa bikin konten ini dengan keadaan ya struggling lah gitu, bukan yang kayak pas bikin kontennya sebelumnya yang nggak tahu mau ngomong apa. Itu jujur dalam keadaan down banget, dalam keadaan titik terendah, sangat rendah. Sekarang lagi struggle, ya struggle juga berat gitu, tuntutan bayar internet bulanan sama pengen join IDPW tuh ada yang 100.000 untuk sehari, 200 untuk 2 kali pertemuan, yang 1 bulan full. Itu yang tadi 100 200 sama yang satu lagi 1 juta. Aing pengen banget ya 1 juta itu sebenarnya, tapi nantilah, bisa nanti dicoba, diusahakan. Mudah-mudahan nanti ada lanjutannya lagi, review hari ke-11 di tahun 2026. Mungkin ceritanya akan lebih pendek dari ini juga, karena ya akan dihabiskan dengan bekerja keras di depan PC, di depan monitor. Seperti yang penonton bisa tebak juga akan seperti apa. Oke. See you in the next video.